kita lihat ya, Kendal ini kan dikatakan sebagai primadona. Padahal kalau lihat dari segi UMP gitu ya, UMK ini justru ternyata ketiga di Jawa Tengah. Nah sebetulnya bagaimana sih kalau kita lihat dari segi target realisasi investasi sampai semester pertama ini sudah sejauh mana? Sebenarnya kalau kita bicara target investasi dari yang kita tetapkan di awal oleh pemerintah pusat, itu sebenarnya kita sudah sangat baik. Jadi kalau per April 2024 itu total investasi kita di kawasan ekonomi khusus Kendal, kawasan industri Kendal itu sudah di angka 63 triliun. Dari target untuk akhir tahun 2024 itu di angka 70 triliun. Jadi sebenarnya kita sangat optimis bahwa kita bisa melampaui target yang sudah ditetapkan. Kalau kita pribadi dari Pemda Kendal, kita punya target yang jauh lebih tinggi, yang insya Allah juga ini akan bisa realisasi di 2024. Oke, nah ini strategi baru semester pertama sudah mencapai 63 triliun. Ya, sebenarnya ini bukan kerja hanya di 2024 ya. Dari awal saya menjabat di Kabupaten Kendal sebagai Bupati, kita memang berkolaborasi dengan kawasan industri Kendal dalam meningkatkan pertumbuhan industri kita gitu. Jadi kita memastikan bahwa secara infrastruktur itu semakin baik, aksesibilitasnya juga bagus, kemudian terkait dengan permasalahan yang ada di dalam kawasan industri itu juga kita selesaikan seperti tax insentifnya karena ini kawasan ekonomi khusus. Kemudian juga tentunya terkait dengan infrastruktur yang tadi saya sampaikan dan tentunya masalah perizinan juga kita bereskan lah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke, sejauh ini investor asing mana saja yang paling banyak tertarik untuk berinvestasi di KEK Kendal? Sebenarnya kalau di KEK Kendal tuh sekarang hampir 50-50 ya, 50% itu dari dalam negeri, 50% dari luar gitu. Tapi yang paling banyak itu mungkin dari negara China yang berinvestasi di kawasan industri Kendal. Oke, tadi sebelum kita bermulai diskusinya, tadi ada berita terkait dengan ketertarikan investasi dari Singapura. Ini seperti apa update-nya, Mas Diko? Jadi kalau di kawasan industri Kendal itu memang pemegang sahamnya itu dari Singapura dan dari Indonesia. Gitu. Singapurnya itu dari Sembcorp. Jadi memang Singapura ini menjadi salah satu investornya, gitu. Dan juga banyak juga perusahaan-perusahaan asing lainnya di luar dari Singapura yang berinvestasi di kawasan industri Kendal. Oke, dari beragam investor asing yang tertarik berinvestasi di KEK Kendal, ini sektor-sektor mana saja yang paling banyak diminati? Yang paling banyak sektor fashion, jadi seperti garment, tekstil, itu banyak yang besar-besar, penyerapan tenaga kerja juga sangat besar di sana. Yang kedua itu juga energi terbarukan, juga ada investasi baterai untuk mobil listrik. Terkait dengan garment, ini cukup menarik karena kita tahu saat ini industri TPT atau tekstil sedang terpuruk begitu. Bagaimana KEK Kendal mendorong agar industri garment atau tekstil di KEK Kendal ini bisa terus melaju? Jadi kita salah satu yang kita lakukan itu kita support mereka dalam penyerapan tenaga kerja gitu. Jadi kebutuhan tenaga kerja yang mereka inginkan itu kita sesuaikan dengan spek yang mereka inginkan. Jadi kita ada program Kendal Karir, di situ kita sangat mensupport sekali, kita berikan pelatihan. Jadi pelatihan itu dibiayai oleh pemerintah daerah, disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha, dalam hal ini tekstilnya. Tapi nanti penyerapan itu kita bisa memastikan bahwa memang dari masyarakat Kendal gitu. Jadi memang dari kita juga pelibatan masyarakat lokal juga ya? Pelibatan masyarakat lokal untuk mengurangi angka pengangguran di Kendal juga. Dan itu sangat membantu untuk pelaku usaha karena memang salah satu investasi itu indikatornya kan juga mereka pengen lihat bagaimana bisa mencari tenaga kerja dengan mudah dan lebih efisien. Oke, tadi fashion, kemudian selanjutnya industri mana lagi nih Mas, sektor-sektor yang paling banyak diminati asing? Energi terbarukan. Nah itu sejauh mana Mas progresnya untuk investor asing untuk berinvestasi terkait dengan sektor tersebut? Iya, kalau yang itu saya memang kawal dari awal, dari groundbreaking. Sekarang juga lagi pembangunan, kurang lebih sekitar udah 70%. Mungkin di akhir tahun 2024 ini sudah mulai beroperasi. Dan itu membutuhkan tenaga kerja kurang lebih sekitar 2.000 tenaga kerja juga. Terkait dengan investasi, tentunya investor asing membutuhkan kepastian dari segi infrastruktur dasarnya seperti listrik, air, kemudian sampai internet. Nah, bagaimana KEK Kendal memprovide semua kebutuhan ini? Jadi kita memang berkolaborasi dari awal tadi saya sampaikan utilities itu sangat penting sekali dibutuhkan oleh kawasan industri. Jadi memang kita memastikan bahwa kebutuhan air baku mereka, kemudian infrastruktur, kemudian infrastruktur lainnya seperti pipa gas, itu semuanya sudah kita fasilitasi. Sehingga memang hari ini kawasan industri Kendal itu kalau bicara terkait dengan infrastruktur kebutuhan dasar industri itu sudah hampir semua terpenuhi. Tinggal satu hal lagi yang ini lagi on progress, bagaimana kita akan membangun pelabuhan di
Kabupaten Kendal. Progresnya sejauh mana? Sudah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Karena kemarin itu awalnya memang sudah disiapkan, kemudian karena pandemi dan lain sebagainya, jadi ini sekarang progresnya masih berjalan. Harapannya di 2024 atau 2025 paling lambat ini bisa groundbreaking. Tentunya tadi dikatakan bahwa investor ini cukup yakin jika pemerintah memberikan kemudahan, termasuk salah satunya terkait dengan insentif. Nah, insentif apa saja yang ditawarkan? Kalau kita dari pemerintah Kabupaten Kendal memberikan insentif terkait dengan pajak. Jadi keringanan pajak itu selalu kita berikan. Jadi kita melihat kayak tadi misalkan tekstil lagi bermasalah nih, misalkan marketnya lagi turun dan kita cek memang betul gitu. Nah itu kadang-kadang kita kasih kebijakan keringanan pajak dan lain sebagainya. Itu juga agar lebih investasinya lebih friendly lah dengan pelaku usaha yang ada di kawasan industri Kendal. Selain itu, kawasan industri Kendal kan juga menjadi kawasan ekonomi khusus. Tentunya ada tax holiday, tax allowance, yang ini tentunya sangat menarik bagi calon investor. Oke, dengan menjadi KEK khusus, tentunya ini kan juga semakin meningkatkan skill tenaga kerjanya. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa skill tenaga kerja yang dimiliki ini sesuai dengan kebutuhan di lapangan? Nah itu yang tadi saya sampaikan, kita punya program Kendal Karir. Jadi di situ kerjasama antara Pemda Kendal, Kementerian Perindustrian, dan kawasan industri Kendal. Nah jadi di situ kita mendapatkan data dari para calon pelaku usaha, apa aja skill-skill yang dibutuhkan. Kemudian nanti kita berikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka, tapi setelah kita latih, kita biayai, mereka terima. Gitu. Jadi ini memberikan solusi terhadap kebutuhan tenaga kerja yang mereka butuhkan dan juga mengurangi angka pengangguran dari sisi Kabupaten Kendalnya. Oke, hingga kuartal 2 ini sudah berapa banyak data penyerapan tenaga kerja di Kendal? Sampai hari ini kalau total keseluruhan 78.000. Oke. Saya ulangi, sekitar 48.000 totalnya. 48.000. Tapi kalau kita bicara di 2024 ini penyerapannya sudah hampir 11.000 hanya di 2024 ini. Dan itu sudah 2 kali lipat dibandingkan 2023, di mana 2023 itu penyerapan kita kurang lebih sekitar 6.000. Dan itu kita kemarin salah satu tertinggi penurunan angka pengangguran tertinggi di Jawa Tengah. Jadi ekspektasi kita di 2024 ini mudah-mudahan penurunan angka pengangguran bisa tertinggi di Strategi apa yang dilakukan untuk bisa menurunkan angka pengangguran di Kendal? Ya itu dengan link and match sesuai dengan kebutuhan, kita berikan pelatihan dan program Kendal Karir itu juga kita punya database. Jadi kita punya database seluruh masyarakat Kendal yang ingin bekerja, latar belakangnya, pengalamannya, ekspertisnya, dan nanti pelatihannya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sana. Oke.